Gilbert Aegis berniat kudeta kejayaan PSM. PSIS nyatakan perang ke PSM Makassar di Liga 1. Jalinan kerjasama berlanjut, sosok andalan PSM ungkap target khusus di musim depan. Perebutan tiket LCL makin panas, regulasi pemain asing untungkan PSM Makassar. Perebutan tiket LCL makin panas, regulasi pemain asing untungkan PSM Makassar. PSM Makassar versus Bali United pada laga perebutan satu tiket ke babak playoff Liga Champions Asia telah menerapkan kuota pemain asing dengan format 5 pemain bebas dan 1 pemain asing Asia. Hal ini menjadi keuntungan bagi PSM Makassar karena akan melengkapi komposisi pemain asingnya. Saya lebih ke PSM lolos di babak berikutnya, tetapi kan harus dibuktikan di lapangan. Saya pikir pelatih juga sudah pengalaman dan ada pemain asing yang bagus. Ditambah lagi ada penambahan kota pemain asing, kata pejabat sepak bola Bambang Nurdiansyah. Saat ini tim besutan Bernardo Tavares memiliki 4 pemain asing yakni Yuran Fernandes, Everton Nascimento, Kenzo Nambu, dan juga William Plim. Jika merujuk regulasi yang ada, maka PSM masih menyisakan 2 kuota untuk pemain asing. Pelatih yang kerap disapa Coach Banur ini mengingatkan PSM harus memasang kriteria tinggi jika ingin merekrut pemain asing mulai dari segi kualitas dan visi bermain, sehingga bisa jadi bekal bagi tim Ramang jika sukses melaju ke babak berikutnya. Saya pikir kalau Champions itu harus memiliki pemain asing yang berkualitas, bukan hanya sekedar banyaknya pemain asing tersebut. Kualitasnya seperti apa itu yang paling penting. Bukan soal kuantitas banyak sedikitnya, tetapi pemain asing yang didatangkan seperti apa kualitasnya. Paparnya. Mantan pelatih Persija Jakarta ini melanjutkan PSM dan Bali United sama-sama memiliki peluang. Sisa bagaimana pelatih Bernardo Tavares menyiasati skema dan formasi yang akan digunakan saat berhadapan dengan Serdadu Tridatu. Di lain sisi, Bambang Nurdiansyah menekankan agar Bernardo Tavares segera mengumpulkan para pemainnya dan kembali melakukan latihan resmi. Pasalnya, dengan masa persiapan 1 bulan lamanya, dirasa sangat cukup bagi PSM menyambut laga tersebut. Jalinan kerjasama berlanjut, sosok andalan PSM ungkap target khusus di musim depan. Seperti diketahui, PSM Makassar resmi memperpanjang kontrak Ahmad Amiruddin selama 2 tahun. Ahmad Amiruddin sendiri akan mendampingi Bernardo Tavares hingga 2026 sebagai asisten pelatih PSM Makassar. Ia mendapatkan perpanjangan kontrak bersama 3 asisten pelatih lainnya, Paulo Renato, Alan Hafiluddin, dan Ronald Fagundes. Pria kelahiran Bone ini memang menjadi bagian penting bahwa PSM Makassar merengkuh gelar juara Liga 1 2022. Dia pun mengaku bersyukur atas perpanjangan kontraknya bersama pasukan Ramang. Di samping itu, ia pun mengaku betah berada di PSM Makassar. Menurutnya, kekeluargaan dalam tim di PSM sangat baik. Tentu sebagai putra asli daerah Sulsel, dirinya ingin membawa yang terbaik bagi Laskar Pinisi. Di lain sisi, Ahmad Amiruddin mengaku tak ingin menyanyiakan kepercayaan yang telah diberikan oleh PSM Makassar. Dia pun bertekad akan memberikan yang terbaik untuk klub kebanggaan masyarakat Sulsel ini. Meski begitu, keinginannya ini tidak akan diraih dengan mudah, sebab tantangan berat telah menanti PSM di musim mendatang. Pasalnya, William Plim dan kolega diyakini ingin mempertahankan gelar juara yang diraih di musim ini. Terlebih, mereka akan bermain di kancah sepak bola Asia untuk mewakili Indonesia. Kendati demikian, pria kelahiran Bone ini menegaskan akan tetap rendah hati. Menurutnya yang terpenting adalah bagaimana menunjukkan kerja keras di latihan dan pertandingan. Target tetap stay humble. Kita semua harus kerja keras di latihan dan pertandingan. Selebihnya serahkan sama Allah. Pungkas Ahmad Amiruddin. Sebagai informasi sembari menukangi PSM Makassar nantinya, Amir pun berencana melanjutkan lisensi kepelatihannya. Gilbert Aegis berniat kudeta kejayaan PSM. PSIS nyatakan perang ke PSM Makassar di Liga 1. Berlangsungnya Liga 1 musim 2023-2024 memang terbilang masih cukup lama. Namun kekuatan klub-klub di Liga 1 yang akan datang sudah nampak sejauh ini, diantaranya PSIS Semarang. Menilik peta kekuatan PSIS Semarang, nampaknya Laskar Mesa Jenar bisa jadi ancaman serius bagi PSM Makassar hingga Persib Bandung.
Pasalnya, pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius berpotensi bakal menyajikan skema modern yang akan tersaji di gelaran Liga 1 2023-2024, di mana dirinya berpotensi bakal buat Carlos Fortes mengganas. Di musim lalu, pelatih asal Malta tersebut nampaknya memilih bermain aman dengan tak bermain attacking menggunakan skema modern yang kerap ia mainkan seperti biasanya. Hal itu pun disinyalir tak terlepas dari masa penjajakannya di skuad PSIS Semarang yang notabene baru ia pegang. Terlebih sejak pertama kali promosi ke Liga 1 tahun 2018 lalu hingga musim 2022, PSIS Semarang belum akrab dengan skema modern 3-4-3 maupun 3-4-2-1 ala Gilbert Agius. Dua resiko itu yang nampaknya menjadi perhatian khusus dari Gilbert Agius untuk tak menerapkan skema modern di musim lalu. Oleh sebab itu, di musim depan bisa jadi momentum besar bagi Gilbert Agius untuk bisa menentukan komposisi ke dalam skuad, skema permainan dan juga pemain yang akan digait ke PSIS Semarang. Jika benar nantinya Gilbert Agius bakal sajikan skema modern 3-4-3 atau 3-4-2-1 seperti yang kerap ia mainkan sebelumnya di timnas Malta, maka dapat diprediksi Carlos Fortes akan tampil ganas di musim depan. Tentu PSM wajib waspada atas skenario yang dimiliki pesaingnya jika ingin mempertahankan gelar juara.